Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat serta kesempatan lebih-lebih tertanamnya sebuah keinginan dalam diri kita, keinginan untuk senantiasa membekali diri kita dengan ilmu agama, senantiasa berusaha memahami dan mengerti apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, sehingga kita melaksanakannya sesuai yang diperintahkan oleh Allah, dan berusaha kita memahami apa saja hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga kita bisa menghindarkan dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan murajaah dari kitab Al-Fawaidul Islamiyah ala Matnil Aqidatis Sanusiyah. Untuk itu, mari kita bersama-sama jangan sampai lupa untuk menata niat, untuk meluruskan niat, karena niat adalah kunci untuk memperoleh pahala, untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kita terakhir terkait masalah penjelasan sifat Allah yang berupa al-haya. Al-haya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-haya atau hidup. Qala al-muallif rahimahullah, wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Ini masih lanjutan sifat al-ma'ani, sifat al-ma'ani. Di mana kemarin itu sudah kita bahas definisi tentang al-ma'ani adalah sesuatu yang seandainya Allah tidak menghalangi kita, Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijabnya terhadap kita, maka sesuatu itu akan kita dapat melihatnya. Kita tidak mampu melihatnya. Itu namanya sifat al-ma'ani. Termasuk sifat al-ma'ani adalah al-hayah. Wahia, sifat hayat. La tata'allaqu bi syai'in. Tidak berhubungan dengan sesuatu apapun. Artinya Allah Subhanahu wa taala sifatnya kalau ilmu itu kan berhubungan dengan segala sesuatu yang ada, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Sifat ilmu Allah berhubungan dengan perkara wajib, dengan perkara mustahil, dengan perkara jaiz. Itu kalau sifat ilmu. Tapi kalau sifat hayatnya, ini tidak berhubungan terhadap itu. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan alat apapun. Tidak seperti
hidupnya makhluk, tidak seperti hidupnya kita. Karena hidupnya makhluk itu karena tersusun dari beberapa hal. Ada roh, ada tulang, ada daging, ada sumsum, ada darah, ada tendon, dan hal-hal lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Kewajiban sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala ini dapat dibuktikan dengan dalil akli. Karena akal akan mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat hayat, tidak bersifat hidup, enggak bakalan ada alam ini. Enggak bakalan ada kita ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, wajib ada dan senantiasa hidup. Tidak akan mati, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah punah, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu yang maha hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hidupnya beda dengan kita. Kita hidup karena melalui perantara. Tapi hidupnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menggunakan perantara. Sifat berikutnya was-sam'u. Allah Subhanahu wa taala bersifat as-sama'. Allah Subhanahu wa taala bersifat as-sama', mendengar. Jadi mendengar itu adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat sebaliknya, yaitu tuli, ya. Yaitu tuli, as-samam itu mustahilun 'ala Allah. Mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena sifat tuli, karena tuli itu adalah sifat naqs, sifat yang kurang, tidak menunjukkan kesempurnaan, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar terhadap segala sesuatu yang ada. Jadi ulama itu mengatakan Allahu yasma'u kullal mawjudat. Ulama lain mengatakan yasma'u kullal mubsarat. Ini hanya beda takbir, ya. Hanya beda ungkapan. Jadi ada yang mengatakan ulama Allahu yasma'u kullal masmu'at. Dan ada yang lain berpendapat Allahu yasma'u kullal mawjudat. Kullal masmu'at terhadap segala sesuatu yang didengar, yang bersuara. Tapi kalau kullal mawjudat, Allah mendengar terhadap segala sesuatu yang ada, apapun itu. Takbir yang paling bagus, ungkapan yang paling bagus adalah yang mengungkapkan dengan bahasa kullal mawjudat. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita. Jadi kalau kita katakan Allahu alim, Al-Imam Syafi'i alim itu beda. Itu hanya lafal, secara pelafalan, secara pengucapan saja yang sama, tapi maknanya beda. Ya. Kita katakan Allahu alimun, Allah maha mengetahui. Al-Imam Syafi'i alim juga. Kita katakan Al-Imam Syafi'i itu alim. Nah, ini beda. Hanya sama dari segi lafal, tapi artinya, hakikatnya itu beda. Itu hakikatnya beda. Sama dengan kita katakan Allah hidup. Kita pun juga hidup. Ini hanya sama dari segi pengucapan, lafal saja. Tapi maknanya itu beda. Maknanya itu beda.
Ini bisa seperti ini. Tapi kalau pernyataan yang mengatakan Allah duduk, kita pun duduk, tapi duduknya beda, ini tidak bisa dibenarkan. Ya. Karena yang namanya duduk itu tidak terbayang, terfikirkan dalam benak seseorang, kecuali duduk yang kita ketahui. Duduk, yaitu terdiri dari dua bagian. Bagian atas, bagian bawah. Bagian bawah itu melengkung, ya. Sementara bagian atas itu lurus, itu duduk. Nggak mungkin ketika disebut kepada seseorang duduk itu kemudian kebayang tidak ada dua bagian, nggak ada. Duduk itu ya untuk sesuatu yang memiliki dua bagian atas, bagian bawah. Kalau pohon kan tidak dikatakan duduk, pohon. Masa dikatakan pohonnya duduk? Nggak ada. Dindingnya duduk? Nggak ada, nggak dikatakan. Karena tidak ada bagian atas, ada bagian bawah. Tapi kalau manusia, monyet, itu dikatakan duduk. Itu sama halnya dengan mengatakan monyet punya tangan, kita punya tangan. Tangannya kita beda dengan tangannya monyet. Nah, walaupun orang mengatakan Allah duduk tapi tidak seperti duduknya kita, itu adalah sesuatu yang benar, kita katakan. Kita punya tangan, monyet juga punya tangan, tapi tangannya kita beda dengan monyet. Nah, di satu sisi itu sebenarnya menyamakan. Apa? Sama-sama menisbatkan anggota tubuh yang berupa tangan. Ya kan? Anggota tubuh bagi monyet, tangannya. Anggota tubuh bagi monyet, tangan kita itu juga merupakan anggota tubuh bagi manusia. Itulah letak kesamaannya karena sama-sama menetapkan al-udhu, menetapkan, menisbatkan anggota tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangannya kita, Allah punya kaki tidak seperti kaki kita, Allah punya ini tapi tidak seperti ini. Nah, itu tetap dikatakan salah. Kenapa? Karena di situ hakikatnya menetapkan anggota tubuh bagi Allah. Jadi tidak boleh disamakan, nanti dikias-kiaskan. Kalau kita mengatakan Allah mendengar, kita pun juga mendengar, ini dibenarkan. Kita tidak bisa dikiaskan dengan mengatakan Allah duduk tapi tidak seperti duduknya kita. Allah duduk, kita pun duduk, tapi duduknya beda. Ini tidak bisa dibenarkan. Karena duduk itu adalah min sifatil makhlukin. Duduk itu merupakan sifat bagi makhluk, duduk itu. Sedangkan Allah la yusafu bisifatil makhlukin. Sedangkan Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi as-sam'u artinya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Allah Maha mendengar. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat as-samam, tuli. Karena sifat tersebut adalah sifat naqs, sifat yang kurang, sifat yang tidak menunjukkan kesempurnaan. Baik, selanjutnya wal basaru. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang dari 20 yang juga termasuk atau dikatakan disebut al-ma'ani adalah al-basar. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita. Melihatnya kita hadisah. Melihatnya kita ini baru, berawalan. Melihatnya Allah azali. Melihatnya kita berubah-ubah. Kalau anak kecil baru lahir, itu nggak bisa melihat biasanya. Kemudian lama-lama menjadi melihat.
terus semakin kuat pandangannya, penglihatannya. Kalau udah tua renta, mereka sudah mulai buram, sudah mulai penglihatannya berubah. Berubah itu penglihatan kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Karena Allah zatnya, sifatnya, dan perbuatannya, dan seluruh sifat-sifatnya itu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat al-basar, melihat. Jadi kalau benar-benar orang itu mencermati, memahami, lalu diamalkan bahwa Allah bersifat al-basar, Allah maha melihat dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisinya, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak rasa takut dalam dirinya untuk melanggar larangan Allah atau mengabaikan perintah Allah karena merasa dilihat. Allah Subhanahu wa taala yarona. Allah Subhanahu wa taala yarona. Allah taala melihat kita. Mau bersembunyi dimanapun dan bagaimanapun kondisinya, siang maupun malam, gerak-gerik kita semuanya dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat. Jadi Allah bersifat al-basar, melihat. Melihatnya kita itu antara kita yang melihat dengan sesuatu yang kita lihat itu sama-sama berada dalam satu arah. Berada pada satu posisi. Ada jarak antara yang dilihat dengan yang melihat itu berjarak. Tapi kalau melihatnya Allah kepada kita, tidak seperti kita melihat sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu dan tidak berlaku baginya jarak. Kalau kita melihat sesuatu yang lebih dekat ke kita, itu lebih jelas ke pandangan kita, ke penglihatan kita. Adapun sesuatu yang lebih jauh dari kita ya tidak jelas, samar. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Itu makna al-basar. Al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat, di mana sifat sama dan sifat al-basar ini dua sifat tersebut berhubungan dengan segala sesuatu. Al-mawjudat, segala sesuatu yang ada. Maksudnya gimana? Artinya terhadap yang mustahil, terhadap yang wajib, terhadap yang jaiz. Itu berhubungan terhadap segala sesuatu hal tersebut. Berbeda dengan sifat al-qudrah dan al-iradah seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ya, jadi kalau sebelumnya di antara sifat Allah itu tidak berhubungan kecuali hanya dengan yang mungkin akli atau al-jaizat al-akliyah. Ya, kalau ingat kalian, sebelumnya kita bahas bahwa sifat Allah yang berupa al-iradah, Allah berkehendak, dan sifat qudrah Allah, kuasa Allah, itu hanya berhubungan dengan yang al-jaizul akli, sesuatu yang mungkin akli, sesuatu yang diterima oleh akal tentang keberadaan dan ketiadaannya dalam waktu yang berbeda. Tapi kalau yang sifat ini as-sama' dan al-basar ini bisa berhubungan atau ya berhubungan berkaitan dengan segala sesuatu semuanya, yang jaiz, yang wajib, yang mustahil, semuanya bisa berhubungan. Kemudian sifat berikutnya ya al-ma'ani adalah wal kalam, sifat kalam.
Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Alladzi laisa biharfin, yang mana kalamnya Allah itu laisa biharfin, bukanlah dengan huruf, wala sautin, dan juga bukanlah dengan suara. Kalau kita berkomunikasi, kalau kita berbicara, itu kan pakai bahasa, pakai suara, pakai bahasa. Ya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa daerahnya masing-masing kan. Pakai suara, itu kalau kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika berkalam, ketika berfirman, itu tidak menggunakan seperti itu, tidak menggunakan huruf. Kenapa? Karena huruf itu makhluk. Huruf itu makhluk. Bagaimana kalau kita ingin membuktikan kalau huruf itu makhluk? Kalau itu baru? Karena bermula. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak akan berpindah ya, kepada huruf sin, bis, kecuali setelah baca ba. Kita tidak akan baca mim, kecuali sebelumnya baca sin. Kita tidak baca lam, kecuali kita baca mim sebelumnya. Lafzul jalalah maksudnya. Berarti huruf itu berawalan. Ada awalannya. Sesuatu yang berawalan, berarti kan baru. Dan itu makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Tidak butuh sama sekali kepada makhluknya. Jadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara. Artinya, intinya tidak boleh disamakan kalamnya Allah dengan kita. Jangan disamakan sifat kalamnya Allah dengan kita. Jangan dinisbatkan kepada Allah, kepada kalam Allah, huruf, suara, bahasa, atau hal-hal yang lainnya. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, wallahu yatakallamu la kakalamina. Allah berkalam dan tidak seperti kalamnya kita. Yatakallamu bila alatin wala huruf. Kata Al-Imam Abu Hanifah, Allah berkalam tidak menggunakan huruf apapun dan tidak menggunakan alat apapun. Wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf. Kita, kata beliau, Al-Imam Abu Hanifah, kita berkalam itu menggunakan alat dan huruf. Wal huruf makhluqatun, sedangkan huruf itu adalah makhluk. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqat. Nah, setiap sifat Allah itu kan berhubungan. Kalau Kalau al-ilmu berhubungan dengan yang wajib, dengan yang mustahil, dengan yang jaiz. Kalau al-qudrah, kemudian al-irada hanya berhubungan dengan yang jaiz. Kemudian al-sama, al-basar, ini semuanya sifat ini juga berhubungan dengan perkara wajib, jaiz, mustahil. Nah, begitu juga di sini sifat kalam. Sifat kalam ini sama seperti sifat ilmunya Allah. Dalam segi hubungannya sama. Kalau al-ilmu berhubungan dengan yang jaiz, mustahil, dan yang wajib, sama al-kalam juga demikian. Muta'allaknya itu bisa berkaitan dengan yang jaiz dan juga kepada yang mustahil dan juga kepada yang mustahil. Yang wajib, mustahil, dan jaiz. Berhubungan dengan 3 perkara. Wa yata'allaqu, dan sifat kalam itu berhubungan bima yata'allaqu bil ilmu. Sama seperti dengan apa yang dihubungi oleh sifat ilmunya Allah. Dengan sesuatu yang mana sifat ilmu Allah berhubungan dengan sesuatu tersebut. Minal muta'alliqat. Muta'allaqnya sama. Jadi kalamnya Allah itu tidak menggunakan
Kalau kita berbicara itu kan karena ada unsur sesuatu yang ada bagian-bagian tertentu yang ada dalam mulut antara satu dengan yang lainnya sehingga muncul suara tertentu. Buktinya kalau orang mangap buka mulut, coba berusaha berbicara, nggak keluar suara kan, nggak bisa dipahami. Dan ketika kita berbicara itu ada udara yang keluar dari dalam mulut. Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Kalau kita baca mim, mengatupkan bibir atas dengan bibir bawah, mim dikatupkan, baru keluar mim. Kalau nggak dikatupkan bibir atas dengan bawah, nggak akan muncul suara mim. Begitu juga kalau kita ingin baca huruf fa, kalau kita tidak dikatupkan, kalau kita tidak mengatupkan bibir atas dengan bibir bawah, nggak akan muncul suara fa. Tuh. Jadi Allah beda dengan kalamnya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang wajibnya sifat kalam bagi Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya yang merupakan sifat bagi zatnya yang tidak bersuara, tidak berbahasa, diperdengarkan kepada nabinya yaitu Nabi Musa. Apa yang didengar oleh Nabi Musa itu azali dan abadi dan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Apa yang didengar oleh Nabi Musa. Tetapi pendengaran Nabi Musa, mendengarnya Nabi Musa itu baru. Adapun yang didengar oleh Nabi Musa itu kalam Allah, yang jelas itu adalah tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berbahasa. Tetapi pendengaran Nabi Musa beda antara pendengaran Nabi Musa dengan yang didengar. Nabi Musa mendengar, pendengarannya Nabi Musa itu baru. Itu tentang sifat kalam. Kemudian tsumma sab'u sifatin, kemudian 7 sifat berikutnya tusamma sifatin ma'nawiyah. Kemudian ada 7 sifat, di mana 7 sifat ini disebut dengan ma'nawiyah atau dinamai dengan sifat ma'nawiyah. Wahya mulazimatun lis-sab'il ula. Dan yang 7 sifat ini atau yang dikenal dengan sifat ma'nawiyah ini senantiasa mengiringi 7 sifat sebelumnya. Apa 7 sifat sebelumnya? Yaitu al-qudrah. Diulang menjadi qadir. Jadi sifat ma'nawiyah itu apa? Wahya kaunuhu ta'ala qadiran. Sifat ma'nawiyah yang 7 ini adalah, diantaranya adalah bahwa Allah qadiran, maha kuasa. Wa muridan, dan Allah maha berkehendak. Wa aliman, Allah maha mengetahui. Wa hayyan, dan Allah maha hidup. Wa sami'an, dan Allah maha mendengar. Wa basiran, dan maha melihat. Wa mutakalliman, dan maha berfirman atau berkalam. Ya, jadi dalam kitab As-Sanusi ini, dalam kitab Umul Barohin, termasuk ulama yang menyatakan wajib bagi Allah memiliki sifat 20 sifat. 20 sifat, bukan mengatakan 13 sifat.
Walaupun ada yang mengatakan 13 sifat. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri tidak mengatakan 20, tapi mengatakan 13 sifat. Tapi walaupun berbeda, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 13, ini bukan berarti ada yang salah di antara keduanya. Enggak ada yang salah. Dan tidak tidak berbahaya, tidak berpengaruh kepada kebenaran akidah. Sama-sama benar, yang mengatakan 13 benar, yang mengatakan 20 itu benar. Cuma yang pendapat paling kuat yang mengatakan 13. Kenapa yang 20 tidak dikatakan pendapat yang paling kuat? Karena di sini apa katanya? Mulazimatun lisab'il ula. 7 sifat yang disebut dengan ma'nawiyah ini senantiasa akan mengiringi 7 sifat sebelumnya. Apa sifat yang sebelumnya itu? Al-Qudrah. Karena pasti ketika engkau mengetahui bahwa Allah bersifat ilmu, pasti Allah itu apa? Alim. Pasti itu. Ketika kita mensifati Allah dengan sifat Qudrah, ketika kita mensifati Allah dengan sifat Qudrah, pasti kita akan memahami bahwa Allah itu Qadir, Maha Kuasa. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-ilmu, berilmu, pasti kita paham bahwa Allah itu alim, Maha mengetahui. Ketika kita mengetahui bahwa Allah disifati dengan sifat as-sam'u, mendengar, pasti Allah itu apa? Sami', Maha mendengar. Dan begitu seterusnya. Cuma di sini ada faidahnya. Ada faidahnya. Diulang menjadi apa? Al-Qudrah diulang menjadi Qadir. Al-ilmu diulang menjadi alim. Apa faidahnya? Faidahnya ini adalah sebagai bentuk bantahan terhadap Mu'tazilah. Karena mereka mengatakan Mu'tazilah itu apa? Alim, tapi biduni sifatil ilm. Allah itu maha mengetahui, tapi bukan dengan sifat ilmu. Kata Mu'tazilah, Allah itu maha kuasa, tapi bukan dengan sifat kudrahnya. Allah itu maha mendengar, tapi bukan dengan sifat sama. Allah itu maha melihat, tapi bukan dengan sifat al-basar. Seperti yang mungkin masih ingat sebelumnya kita pernah jelasin, kita itu dalam masalah sifat kalam atau sifat-sifat lainnya, menisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak menyamakan dengan sifat kita. Berbeda dua kelompok kanan kiri. Kalau kelompok kanan mereka menetapkan sifat bagi Allah, tapi mereka di sisi lain menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka yang dikenal dengan kelompok Wahabiyah. Ya. Menisbatkan sifat makhluk kepada Allah, seperti punya tangan, punya kaki, ya, duduk dan segala macam sifat-sifat lainnya. Nah, adapun yang kiri, ini kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini menafikan sifat-sifat Allah. Makanya jangan heran kalau mereka mengatakan Allah itu mengetahui, tapi bukan dengan sifat ilmu. Allah itu mendengar, tapi bukan dengan sifat mendengar. Katanya mereka apa? Allahu alim biduni sifatil ilm. Allahu yasma biduni sifatis sama. Apa alasan mereka? Kok sampai menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kelompok Mu'tazilah? Karena kata mereka, kalau Allah disifati ini, itu berarti menisyakan zat Allah lebih daripada satu, kata mereka. Kata mereka kalau disifatin kidam, disifatin qudrah, itu apa? Ya ta'addad. Kata mereka Allah itu apa? Menjadi berbilangan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak berbilangan. Dan itu salah. Jadi yang benar kita Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok di tengah, menetapkan sifat bagi Allah tapi tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak menyamakan sifat Allah dengan dan makhluknya. Ya, jadi lihat jelas ya. Jadi kesimpulannya ada sifat salbiyah, ada sifat nafsiyah, ada sifat
al-ma'ani. Al-ma'ani. Dan ditambah lagi mereka menyebutkan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini akan mengiringi sifat al-ma'ani. Sifat ma'nawi ini ada 7. Yaitu al-qadir, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, wa mutakalliman. Jadi hal-hal semacam ini, penjelasan semacam ini sudah mulai dilalaikan oleh sebagian orang. Terutama bagi para penceramah, para guru. Mereka kebanyakan hanya bahas akhlak, hanya bahas sejarah-sejarah Nabi atau materi-materi yang lainnya. Bukan tidak ada, tapi sedikit penjelasan semacam ini untuk dijelaskan kepada orang lain. Sedikit. Sehingga banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Makanya kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemampuan untuk menyampaikan ilmu agama kepada orang lain, jangan hanya yang dibahas masalah fikih tok, bahas masalah akhlak tok. Selipkan tentang masalah akidah. Boleh kita menyampaikan banyak materi yang berbeda-beda, tapi masalah akidah jangan sampai kosongkan. Kenapa? Karena akidah nomor 1. Karena akidah itu merupakan nomor 1. Kalau orang itu salah dalam sholat, ya paling sholatnya batal kan? Paling sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang salah dalam berkeyakinan, bisa-bisa kekal di neraka. Bisa-bisa kekal di neraka. Karenanya akidah itu merupakan kunci. Ya. Jadi aqidatu ahli sunnah miftahul jannah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kunci untuk meraih surga. Saya kira untuk hari ini penjelasan tentang masalah sifat yang 20 kita sudah selesai, dan insya Allah kita akan melanjutkan sifat yang mustahil. Kalau kita sudah paham sifat yang 20 ini, akan kita mendapatkan kemudahan untuk memahami pembahasan setelahnya. Kenapa? Karena setelahnya ini hanya kebalikan daripada sebelumnya. Kita tahu kalau Allah bersifat al-wujud, berarti mustahil bagi Allah sifat al-adam. Allah bersifat al-qidam, tidak bermula, maka Allah bersifat al-hudud, baru itu mustahil. Allah bersifat al-mukhalafah lil hawadith, Allah berbeda dengan makhluknya, maka kita paham bahwa Allah mustahil bersifat al-mumatsalah lil hawadith. Sebelumnya kita paham bahwasanya Allah bersifat ilmu, maka kita paham bahwa Allah mustahil bersifat dengan al-jahil, bodoh. Sebelumnya kita paham bahwa Allah bersifat al-qudrah, maha kuasa, maka mustahil bagi Allah sifat al-ajiz, tidak mampu, lemah. Sebelumnya kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, maka kita paham bahwa Allah memiliki sifat al-bakam atau al-bukmu, yaitu bisu, itu mustahil. Begitu juga mendengar, mustahil bagi Allah sifat yaitu as-samam, tuli. Insya Allah kita akan bahas ini, pembahasan sifat-sifat yang mustahil, insya Allah besok ya. Mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan kesempatan, serta adanya semangat dalam diri kita ya. Karena semangat itu naik turun. Semangat itu naik turun. Kata Syekh Abdullah, al-yaum ya, dha'afat al-himam. Di zaman sekarang ini yang namanya semangat itu sudah mulai melemah, atau mungkin bisa dikatakan ya sudah mulai mati ya sebagian orang. Jadi jangan sampai kita tergolong mereka. Baik, mari kita tutup dengan sholawat, istighfar, dengan harapan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan kembali apa yang kita pelajari, karena hakikat daripada apa yang kita pelajari nomor 1 adalah untuk kita amalkan,
Dan nomor 2 untuk kita sampaikan kepada orang lain demi mengamalkan hadis Nabi, ballighu anni walau ayah. Sampaikan tentang hal dariku itu walaupun hanya berupa satu ayat. Baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.